What's up lau-lau semua, apa kabarnya? Semoga di hari yang indah ini lau-lau semua makin bahagia, makin sehat, makin mentereng aja dah pokoknya. By the way, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di episode kali ini nih, Eyuk bakalan nyeritain film aksi, thriller yang syarat dengan ketegangan, tapi kagak ada campur tangan PLN di dalamnya. Sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lau semua pijit tombol tengnong, terus jangan lupa di subscribe biar Eyuk terus kangen sama lau. Oke, film yang bakal Eyuk dongengin kali ini berjudul No Escape. Anjay, serem banget nih film ya. Film garapan Babang John Eric Dudley ini mendapatkan skor yang mantap di angka 6.8. Dibintangi oleh mantan agen yang bukan agen air mineral ini, Opa Pierce Brosnan beradu akting bareng si Koplak Owen Wilson dan juga Lake Bell. Nah, kerennya lagi nih, Owen Wilson kagak berakting koplak seperti film-film doi sebelumnya. Mau tahu di gimana aktingnya? Langsung aja yuk setel No Escape. Film dibuka dengan sebuah pertemuan penting antara Perdana Menteri suatu negara dan tamunya yang merupakan orang asing. Sepertinya sih pertemuan itu ngebahas sebuah proyek besar. Setelah pertemuan itu selesai nih, pengawal pribadi sang Perdana Menteri mengantar tamunya pulang. Dan tiba-tiba aja terdengar letusan tembakan. Si pengawal yang dengar itu langsung melesat pergi dan menghampiri sang Perdana Menteri. Namun doi telah tewas. Dan si pengawal nih ngeliat para pemberontak Shell Merah udah ngepung tempat itu. 17 jam sebelumnya nih, sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Jack sang babe, Annie si emak, dan dua anaknya Lucy dan Bis lagi terbang menuju negara entu. Rupanya nih sang babe yakni Jack dapat gawean di sono. Mereka nggak tahu nih apa yang telah terjadi di negara tujuannya. Sesaat setelah landing, Jack ketemu sama Hammond yang diperankan oleh sang agen 007 yang bukan agen perusahaan tuh. Doi nawarin Jack DKK tumpangan ke hotel. Di tempat itu juga, Hammond ngenalin Jack ke kawannya yakni Kenny, sang pilot taksi. Dan mereka semua pun pergi ke hotel. Dalam perjalanannya nih, Jack melihat hal yang ganjel, seperti banyaknya pasukan yang berjaga dan kota yang terlihat sepi. Apalagi nih, semua saluran televisi, internet, dan telepon di kamar hotel Jack pun mati. Pagi pun tiba, Jack yang ngerasa kurang nyaman akhirnya keluar buat nyari koran. Setelah nanya-nanya ke penduduk lokal, akhirnya Doi nemuin kios buku. Doi pun nanya, "Bang, ada koran lampu merah kagak?" Babe penjual pun bengong dan akhirnya ngasih koran lampu hijau yang edisi 3 hari lalu. Pas Jack lagi aso-asonya baca nih, tiba-tiba jalanan jadi sepi nih. Toko-toko pada tutup sampai emak-emak nyiri pun gak ada. Lalu muncullah sekelompok massa. Mereka bawa pentungan, linggis, magic jar, cobek, sampai cabe. Jabuseng, dikata mengeruja kali. Di sudut lain nih, pasukan anti huru hara pun siap menghadang. Jack yang berada di antara mereka pun jadi panik. Apalagi nih saat salah satu massa didor pak polisi. Dan keadaan pun jadi chaos. Singkat cerita, Jack yang nggak mau jadi lemper akhirnya bacut bersama para penduduk di situ. Jack berlari, lompat galah, lompat jauh sampai akhirnya Doi tiba di dekat hotel. Di sono nih Doi ngeliat pemandangan yang serem, di mana banyak korban berjatuhan. Apalagi saat Doi sampai di depan hotel. Doi ngeliat seorang bule dieksekusi di tengah massa. Anjay, serem banget. Jacknya masih ngangang ngeliat kejadian itu, tiba panik saat salah satu massa lihat Doi dan neriakin Doi. Jack yang kagak mau disambal juga akhirnya melejit kabur dengan kejaran massa. Hingga akhirnya Doi sampai juga di dalam hotel.
Di situ Jack ngelihat masa yang udah bisa merangsek masuk ke hotel. Doi pun langsung nyibir ke kamar buat mastiin keluarganya selamat. Rupanya Lucy nggak ada di kamar. Jack pun memutuskan buat jemput Lucy dan meminta Annie buat ngunci kamar. Pas Jack lagi jemput Lucy, rupanya masa udah masuk ke kamar-kamar hotel. Di situ Annie ngeliat langsung nih masa membunuh penghuni hotel yang ngebuat Doi makin ketakutan. Sedangkan Jack diburu oleh masa saat Doi berhasil jemput Lucy. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil kabur menuju ke atas gedung. Pas mereka lagi di tangga darurat nih, Jack diserang massa. Namun Hammond berhasil nyelamatin mereka. Mereka pun lari dan berhasil sampai di atas gedung. Rupanya nih di sono udah banyak penghuni hotel yang kebanyakan adalah bule-bule, bukan bule Depok, apalagi bule Jalan Jaksa. Disitulah nih Jack baru paham kalau mereka semua adalah pemberontak. Nah, saat mereka lagi istirahat nih, tiba-tiba sebuah helikopter yang jalannya muter-muter menyerang mereka. Nah, saat lagi asik-asiknya nyerang nih, tiba-tiba kabel listrik nyerimpet ke baling-baling yang ngebuat helikopter pun meleduk. Sadar para pemberontak udah nguasain hotel, Jack pun meminta Annie buat lompat ke gedung sebelah. Di sini nih, Babang Dodi, sang sutradara, membikin adegan yang ngebuat Eyuk meluk erat anak Eyuk. Yokes, Doi ngebuat adegan si Jack ngelempar dua anaknya ke gedung sebelah. Suwe merinding disco Eyuk ngeliatnya. Ketegangan gak hanya sampai situ, gedung sebelah pun digempur. Kali ini pemberontak yang udah hampir nguasain kota menggempur gedung make tank. Waduh. Di sini nih Eyuk coba simpulin kayaknya ada campur tangan pihak militer. Karena mereka punya helikopter dan tank. Apalagi nih Perdana Menteri dibunuh. Kayaknya berujung kudeta ini mah. Gedung tersebut pun hancur, namun Jack DKK berhasil selamat dan ngumpet di antara reruntuhan gedung. Ya kalau tiwas mah filmnya udah tamat ya kan. Para pemberontak masuk ke gedung dan membantai semua yang ada di situ. Singkat cerita, setelah keadaan aman nih, Jack coba keluar. Namun naas, Doi keponggok sama salah dua pemberontak dan akhirnya mereka pun gelut. Jack berhasil membunuhnya. Setelah itu, Jack DKK berencana bacut ke kedutaan Amerika. Mereka ke sono make motor tua. Bagaikan Den Dimas yang lagi review motor, mereka berkendara bukan dengan santuy, melainkan dengan kecemasan. Dengan memakai baju pribumi, mereka pun menyamar. Atmosfer ketegangan pun terasa. Di mana jalanan sepi, banyak kebakaran, Gmap nggak ada, apalagi Waze. Yang Doi pakai cuma peta buta. Pas lewat persimpangan yang bukan simpang 3 Pondok Kopi, mereka ngeliat segerombolan pemberontak. Suwe, Eyuk kira segerombolan dede-dede celana gemes. Ketegangan pun makin menjadi nih saat Jack DKK melewati parade yang bukan parade pasar malam. Nyoi, Doi ngelewatin barisan memberontak dan tiba-tiba nih Doi terjatuh. Ya karena kasihan lihat anak kecil nih, salah satu pemberontak yang ngelihat mereka pun membiarkan mereka lolos. Singkat cerita, Jack DKK yang udah sampai di kedubes Amerina pun akhirnya putbal. Yoms, mereka keponggok sama para pemberontak yang udah nguasain kedubes.
Jack DKK harus ngumpet di kuil Buddha untuk menghindar dari kejaran mereka. Namun naas, mereka berhasil negrep Jack DKK saat Jack berusaha ngambil senapan salah satu pemberontak. Saat pemimpinnya mau nanam saham ke Annie, Hammond datang dan menyelamatkan mereka semua. Hammond lalu ngebawa mereka ke rumah bordil, bukan buat ngejual bininya Jack, melainkan buat ngumpet. Di sebuah rooftop yang bukan atap rumah Ayuk, Hammond menceritakan semua. Doi berkata nih, semua berawal dari hutang yang menggunung, sampai akhirnya negara tersebut kagak bisa bayar, dan menyebabkan nih para penguasa menginvasi negara ini. Lama-kelamaan rakyat pun geram, lalu terjadilah pemberontakan. Setelah ngobrol singkat, Jack DKK pun tepar, ya karena emang udah kelelahan juga sih. Dan tiba nih, pemberontak menyerang tempat mereka. Jack DKK, Hammond, dan Kenny pun terpaksa pergi. Naas, Kenny akhirnya tumbang setelah di headshot sama pemberontak. Gak hanya itu, Hammond pun tertembak. Namun Doi berhasil membunuh pemberontak itu. Di tengah pelarian nih, Hammond yang udah terluka parah meminta Jack DKK terus kabur ke perbatasan. Sedangkan Hammond yang masih berjiwa agen yang bukan agen pulsa akhirnya mengorbankan diri. Dan Ayuk pun syahid. Setelah nego nih sama Kang Sampan, Jack yang tadinya mau nyebrang tiba-tiba dikagetkan sama pemberontak yang semakin dekat. Akhirnya mereka pun ngumpet. Pra-ending di film ini terjadi saat pemberontak berhasil nangkap Jack. Saat Doi mau dieksekusi nih, Lucy sang anak tiba-tiba keluar dari persembunyian. Ya karena Doi kasihan nih lihat bokapnya dihajar pemberontak. Saat pemberontak mau nembak Lucy, Annie muncul. Layaknya Wonder Woman, Doi meng-KO pemberontak dengan gagang dayung. Untung bukan gagang sapu. Dan Jack pun dengan sigap mengambil pistol mereka. Ibarat polisi India, Doi membantai pemberontak tersebut. Lalu mereka pun pergi menuju perbatasan menggunakan sampan yang udah Doi barter. Ending di film ini terjadi di saat Jack DKK yang udah mau sampai di perbatasan terus diburu pemberontak. Namun akhirnya mereka berhasil melewati perbatasan dan film pun selesai. Film No Escape emang menghadirkan ketegangan yang saik, namun klimaksnya nih kurang menggelinjang buat Ayuk. Oke, seperti biasanya sebelum Ayuk bacot, Ayuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang mengerjakan film No Escape, para kru pemain, dan yang paling penting buat lau-lau semua sobat setia dunia Ayuk. Semoga lau semua sehat dan terhindar dari utang, apalagi pinjaman online alias pinjol. Oke, selamat pagi semua dan Ayuk pun ngebacut. Bye.